Kita akan membahas kisi-kisi soal PHB. Untuk soal yang pertama, jika nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, maka tentukan hasil dari X pangkat 2 dikali Y pangkat min 2 per X pangkat min 3 dikali Y. Pertama, kita sederhanakan dulu bentuk eksponen ini. Ingat, kita sudah belajar sifat-sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu berarti menjadi A pangkat M ditambah N. Kemudian kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti jadinya A pangkat M min N. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada yang X, kemudian ada juga yang Y. Nah, kita gunakan sifat yang ini. X pangkat 2 min. Nah, cara mudahnya gini aja. Ini kan pangkat negatif 3. Mau kita pindahin ke atas berarti jadi plus 3. Y pangkat min 2. Nah, ini kan di bawahnya pangkat 1. Plus 1. Kalau kita mau pindahin ke atas berarti jadi min 1. Jadinya X pangkat 5 dikali Y pangkat min 3. 5 ini dapatnya dari 2 tambah 3. Min 3 ini dapatnya dari min 2 min 1. Selanjutnya kita ganti. X ini sebenarnya apa? X ini kan sebenarnya nilainya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 5 dikali Y sama dengan 4. Berarti 4 pangkat min 3. Supaya mempermudah kita menghitung, nah kita jadikan si 4 ini sebagai 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi min 3. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2. Ingat kalau ada A pangkat M dikali N, berarti jadinya A pangkat M kali N. Artinya pangkatnya ini dikali. 2 kali min 3 itu berapa? Min 6. Nah, kita gunakan lagi sifat yang pertama ini. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya di jumlah. Karena ini basisnya udah sama ya. Berarti jadinya 5 ditambah min 6. Berapa? 2 pangkat negatif 1. Ingat, ketika kita punya A pangkat min N, bisa diubah jadi pangkat positif, berarti 1 per A pangkat N. Berarti 2 pangkat min 1 bisa berubah jadi 1 per 2 pangkat 1. Atau 1 per 2. Oke, ini pembahasan untuk nomor 1. Jadi ini beberapa sifat yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini kita diminta menentukan nilai dari 32 pangkat 1 per 5 dikurang 125 pangkat 2 per 3 ditambah 25 1 per 2. Nah, kalau pangkat pecahan kan agak susah ya kita nyarinya. Tidak seperti misalnya kalau 2 pangkat 5. Kita tahu nih artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana kalau ada 32 pangkat 1/5? Kemudian kita punya 32 pangkat 1/5 dikurang 125 pangkat 2 per 3 ditambah 25 pangkat 1 per 2. 32 ini bisa kita ubah 2 pangkat 5. Jangan lupa dipangkatin 1/5. Kemudian 125 ini bisa kita ubah jadi 5 pangkat 3. Selanjutnya 25 ini bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 pangkat setengah. Kita gunakan sifat yang di nomor 1 yang ini ya. Kalau ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Berarti 2 pangkat 5 dikali 1/5 dikurang 5 pangkat 3 kali 2 per 3 ditambah 5 pangkat 2 kali 1/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga sisanya 2 pangkat 1 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1.
Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 1 itu berapa? 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. 5 pangkat 1 berapa? 5. Nah kita tinggal hitung 2 dikurangi 25 min 23 ditambah 5 berarti min 8. Min 18 ya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah untuk soal nomor 3 ini supaya mempermudah kita menyelesaikan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi yang A sama A pangkatnya kita tambah atau kita kurang, B sama B, selanjutnya yang C sama C. Nah nanti terakhir baru kita pangkatkan min 2. Kita mulai dari A pangkat 3. Nah sekarang kita lihat di bawah itu A nya pangkat berapa? A nya pangkat 5. Karena kita mau naikin ke atas berarti jadi min 5. Dikali B pangkat min 2. Min 2 ini yang di atas ya. Kita lihat yang di bawah pangkat min 3. Naik ke atas berarti sebaliknya jadi plus 3. Kemudian C pangkat min 1. Ingat kalau tidak dituliskan artinya itu sebenarnya C pangkat 1. Pangkat 1 naik ke atas berarti jadi min 1. Kemudian kita pangkatin min 2. Kalau sudah berarti jadinya berapa? Jadinya A pangkat 3 kurang 5 min 2. B pangkat min 2 tambah 3 1. C pangkat min 1 min 1 berarti min 2. Dipangkatkan 2. Kalau ketemu seperti ini, pangkat min 2 ya. Kalau ketemu seperti ini berarti semua pangkatnya ini kita kalikan dengan min 2 ya. Berarti A pangkat min 2 kali min 2 berarti 4. B pangkat 1 kali min 2 berarti min 2. C pangkat min 2 kali min 2 berarti 4. Nah ingat tadi sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada yang negatif seperti ini kita ubah jadi positif. Berarti A pangkat 4, C pangkat 4. Ini kan negatif berarti per B pangkat 2 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 ya, ketika kita akan gambar grafik fungsi atau menentukan grafik yang tepat dari suatu fungsi eksponen, kalian bisa menggunakan titik bantu. Nah, titik bantu di sini kalian boleh ambil berapapun ya. Misalnya kalian ambil kalau X-nya sama dengan 0, berarti ketemu F0. Ingat kalau X sama dengan 0 itu berarti X yang ada di sini kalian ganti sesuai dengan ini. Berarti jadinya 2 pangkat 0 tambah 1. Ingat 2 pangkat berapapun itu hasilnya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti di sini kita dapat titiknya. Ingat koordinat itu selalu dalam X, Y. Berarti 0,2. Selanjutnya misalnya kita ambil X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti ketemu F1-nya ya 2 pangkat 1 ditambah 1 berarti berapa? 2 ditambah 1 berapa jadinya? 3. Berarti ini koordinatnya 1,3 dan seterusnya. Nah kita buat gambarnya ya, kita sketsa aja. Nah ini agak miring ya. Nah, ini misalnya 0,2 berarti 0,2 itu kira-kira di sini. Kemudian 1,3 kira-kira di sini nih titik 1,3 itu. Nah kalau 2 titik kan mungkin kurang kelihatan grafiknya ya. Mungkin boleh ditambahin kalau X sama dengan 2 berarti ketemu F2 nya sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. Berarti 4 tambah 1 5. Berarti titiknya 2,5. Berarti di sini. Nah nanti mungkin kira-kira gambarnya seperti ini ya. Yang kalian harus perhatikan adalah titiknya ini harus tepat. Nah jadi misalnya ini 0,2 bener nggak ini 0,2. Terus 1,3 jadi harus tepat. Ini 2,5 dan seterusnya. Ini untuk yang nomor 4. Kemudian nomor 5 ya. Kalau kalian mau menentukan nilai suatu fungsi F2 artinya X-nya ini kalian tinggal ganti 2. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2.
3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 2 berapa? 7. Nah, untuk soal selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.